Bab 869, Hati Nurani akan sakit. Melihat bukan pedang di tangannya Sander Ye yang terbang, Han Lili tiba-tiba mengerutkan kening dan merasakan ada yang tidak beres. Pada saat ini, pisaunya tiba-tiba mengeluarkan suara, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menebas ke arah pedang Sander Ye. Tidak ada yang mengendalikannya, pisau inilah yang menyerang secara mandin. Meski begitu, kekuatannya sungguh dahsyat, dan seluruh langit berbintang seperti selembar kertas rapuh, terkoyak dalam sekejap. Pada saat ini, pedang Sander Ye juga berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Bersikap tangguh. Duel pedang. Bang. Pada saat ini, suara pecah yang tajam tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Segera, potongan cahaya pisau itu hancur. Di saat yang sama, pisau panjang itu juga langsung pecah menjadi beberapa bagian, dan kemudian mengeluarkan serangkaian suara sedih. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan kembali ke tangannya. Dia berbalik untuk melihat Han Lili, mengepalkan tinjunya, "Terima kasih." Setelah Han Lili terdiam untuk waktu yang lama, dia membuka telapak tangannya, dan pecahan pisau panjang itu terbang ke tangannya. Melihat pisau panjang yang pecah menjadi beberapa bagian di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk diam selama waktu yang lama. Sialan, tertipu. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Saudara Li." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Han Lili melirik ke arah Sander Ye dan berkata dengan serius, "Aku tidak menyangka kakak Ye adalah kultivator pedang seperti itu." Setelah itu, dia menyerahkan 2 cincin penyimpanan kepada Sander Ye. Sander Ye menyingkirkan cincin penyimpanan itu dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. 2000 garnis keturunan leluhur ada di tangan. Termasuk miliknya Sendin, dia sekarang punya 4000. Kaya. Han Lili tiba-tiba berkata, "Pedang saudara Ye, bisakah kamu meminjamkannya kepadaku?" Sander Ye menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Saat dia berbicara, dengan pemikiran di benaknya, pedang King Xuan terbang tepat ke depan Han Lili. Han Lili membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan jatuh ke tangannya. Hanya dengan satu pandangan, ekspresinya langsung menjadi serius. Ada sesuatu yang tidak biasa pada pedang ini. Han Lili menoleh untuk melihat Sander Ye. Pemuda ini memiliki api langit yang tertekan dan pedang ilahi yang sangat menakutkan. Orang di belakang orang ini setidaknya adalah peradaban tingkat kelima. Paling sedikit, Han Lili terdiam. Aliansi Jalan Jahat meremehkan pemuda ini. Dia juga meremehkan. Saatnya meningkatkan investasi. Setelah memikirkan hal ini, Han Lili menyerahkan pedang King Xuan kembali kepada Sander Ye, dan kemudian berkata, "Tepat sebelum aku datang ke dinasti Zhou, aku mendapat kabar bahwa ketua Aula ke-8 sudah menerima perintah. Tepatnya adalah dia mengambil inisiatif untuk menerima perintah datang cari kamu." Sander Ye sedikit mengernyit, "Oh." Han Lili berkata, dia dan ketua Aula ke-10 pernah menerobos domain naik surga bersama-sama, dan mereka adalah teman hidup dan mati. Sander Ye tiba-tiba penasaran, domain naik surga. Tempat apa itu? Han Lili sedikit terkejut, "Kamu tidak tahu?" Sander Ye mengangguk, "Aku tidak tahu." Han Lili sedikit bingung dan berkata, "Seharusnya tidak begitu. Sander Ye, keluargaku tidak mengizinkanku pergi ke tempat tingkat rendah untuk bermain." Han Lili. Sander Ye hendak berbicara ketika Han Lili tiba-tiba bertanya, "Tempat apa yang mewah?" Sander Ye, "Ku bawa pergi lihat." Han Lili mengangguk, "Aku ingin lihat." Sander Ye membawa Han Lili langsung ke pagoda kecil. Saat dia memasuki pagoda kecil, ekspresi Han Lili langsung menjadi serius. "Buset." Han Lili perlahan mengepalkan tangannya, dan hatinya sangat terkejut. Waktu mengalir mundur. 10 tahun di dalam pagoda, 1 hari di luar. Apakah hal ini bisa dilakukan manusia? Abnormal. Benar-benar mesum. Sander Ye sedikit terkejut,
Saudara Li, kenapa kamu terlihat seperti ini? Apakah aliansi jalan jahat tidak memiliki ruang seperti itu? Tidak mungkin kan? Han Lili. Pagoda kecil. Han Lili menoleh untuk melihat Sander Ye. Saudara Ye, siapa yang menciptakan ruang ini? Sander Ye tersenyum dan berkata, bibiku. Han Lili bertanya, yang menekan api langit. Sander Ye mengangguk, ya. Han Lili berkata dengan tulus, luar biasa. Sander Ye melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini tidak hebat, ini hanya operasi dasar, aku juga bisa melakukannya. Pagoda kecil. Han Lili tercengang, kamu juga bisa melakukannya. Sander Ye mengangguk, itu hanya cara yang sangat sederhana untuk mengontrol waktu. Aku tidak hanya bisa melakukannya, tapi istri aku juga bisa melakukannya, hanya dengan satu pikiran. Yinia tiba-tiba muncul di sebelah Sander Ye. Dia melirik Han Lili dan kemudian menjilat manisan Hao. Sander Ye tersenyum dan berkata, tunjukkan pada saudara Li cara mengontrol waktu. Yinia menjentikkan jarinya, dan dalam sekejap, ruang dan waktu khusus di lapangan berubah menjadi jutaan jaringan waktu. Pembagian waktu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Han Lili membeku. Sander Ye tersenyum tipis, lalu langsung meninggalkan pagoda kecil bersama Han Lili. Di luar, Han Lili terdiam untuk waktu yang lama. Investasi bisa ditingkatkan. Han Lili tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan melayang di depan Sander Ye. Sander Ye sedikit terkejut, ini. Han Lili berkata, informasi yang sangat rinci tentang ketua Aula ke-8 dan semua orang di Aula ke-8. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, Saudara Li, kalau kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut aliansi jalan jahat akan menghukummu? Han Lili berkata dengan tenang, Saudara Ye, kalau kamu tidak memberitahu, siapa yang tahu aku memberikannya kepadamu? Sander Ye tertawa, ya. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan gulungan itu, dan kemudian berkata, Saudara Li, bisakah kamu memberitahu aku tentang domain naik surga? Han Lili mengangguk, ada 9 surga di domain naik surga ini. Dikabarkan bahwa jalan Tao kosmik berada di atas surga ke-9. Tentu saja, itu hanya rumor, karena sampai sekarang, belum ada yang mencapai surga ke-9. Sander Ye, dengan kekuatanmu, seberapa tinggi kamu bisa mencapainya? Han Lili berkata, ini baru tingkat keempat, tapi tidak akan bertahan lama. Sander Ye sedikit mengenyit, hanya level keempat. Tidak bisa bertahan terlalu lama. Han Lili berkata dengan serius, Saudara Ye, itu sangat sulit untuk dilawan. Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, jalan Tao apa yang ada? Han Lili berkata, yang disebut jalan Tao yang ada adalah jalan Tao asli yang ada di alam semesta. Yang kita sebut membuka jalan unik berarti membuka jalan unik berdasarkan jalan Tao yang ada. Mengenai jalan Tao yang ada ini, aku hanya tahu sedikit. Aku hanya tahu ini adalah jalan Tao yang sudah ada sejak lama. Sander Ye, apakah jalan Tao yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh orang lain, atau sudah ada? Han Lili menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sander Ye terdiam. Han Lili melirik Sander Ye, kamu juga bisa pergi ke sana untuk mencoba meningkatkan kekuatanmu. Tentu saja, itu juga sangat berbahaya. Bukan hanya bahaya melintasi langit, ada berbagai macam bahaya. Sander Ye mengangguk, aku akan pergi ke sana kalau aku punya waktu. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, apakah jalan Tao yang ada sangat kuat? Han Lili mengangguk, hanya ketika kamu pergi ke domain naik surga, kamu akan tahu betapa menakutkannya jalan Tao yang ada. Sander Ye bingung, kenapa? Han Lili berkata, sejauh yang aku tahu, jalan Tao yang ada di seluruh alam semesta pada saat itu, tetapi kemudian,
aku tidak tahu apa yang salah dengannya, dan pengaruhnya di seluruh alam semesta menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, ada orang yang mampu membuka jalan sendirian. Namun, di domain naik surga sangat menakutkan, di mana tidak ada yang bisa membuka jalan sendiri dan semua orang akan tertekan. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit. Maksudmu ketika kita sampai di sana, ranah semua orang akan ditekan? Han Li berkata, itu tidak benar, tetapi ranah akan ditekan hanya ketika kamu mencapai surga tingkat keempat, karena semakin tinggi, semakin dekat kamu ke jalan Tao. Sander Ye berkata dengan lembut, oh begitu. Han Li berkata, ketua aula ke-8 akan segera datang, jadi kamu harus membuat rencana terlebih dahulu. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Han Li melirik ke kejauhan. Tidak jauh dari situ, Zansu sudah mengikuti. Han Li ragu-ragu sejenak, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah kotak hitam melayang di depan Sander Ye. Sander Ye sedikit terkejut, ini. Han Li berkata, sebuah baju besi khusus dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Itu adalah harta karun klan Li saat itu. Bahkan ranah Kai Tao tidak bisa dengan mudah menghancurkannya. Sander Ye buru-buru berkata, jangan, saudara Li, ini tidak bisa. Kita bukan saudara. Kamu memberiku harta yang begitu berharga, tapi itu sama sekali tidak boleh. Han Li meletakkan kotak itu di tangan Sander Ye dan berkata, Yang Mulia, kalau kamu benar-benar merasa malu, kamu anggap saja berhutang 3 bantuan kepada aku. 3. Ekspresi Sander Ye membeku. Han Li berkata, begitu saja. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Sander Ye berbicara, berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang tidak jauh dari sana. Zansu melirik Sander Ye, lalu menghilang. Di tempat yang sama, Sander Ye melihat kotak di tangannya dan tidak bisa berkata-kata. Orang ini ternyata menipunya, tapi untungnya dia sudah siaga. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah perekam kristal muncul di tangannya. Dia tersenyum, meletakkan perekam kristal itu, dan kemudian membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada sepotong baju besi hitam legam. Begitu tangan Sander Ye menyentuh armor itu, dalam sekejap, armor itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di antara alisnya. Bang! Tubuh Sander Ye bergetar hebat, dan kemudian, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan tipis baju besi. Baju besi ini terbuat dari sisik yang tidak diketahui yang direkatkan satu persatu, teksturnya tidak keras, tapi sangat lembut, seperti menyatu dengan tubuhnya, sangat nyaman. Sander Ye berpikir, pedang tinta itu tiba-tiba terbang, lalu menebas langsung ke dadanya. Jelek. Percikan terbang keluar, dan pedang tinta itu terhempas. Sander Ye menunduk dan melihat dadanya. Bahkan tidak ada goresan di dadanya. Saat ini, Sander Ye sedikit terkejut. Baju besi yang diberikan pria itu padanya benar-benar baju besi terbaik. Namun tak lama kemudian, dia pusing hanya memikirkan 3 bantuan itu. Saat ini, seorang wanita berjalan tidak jauh. Ketika dia melihat orang itu, Sander Ye tertegun. Pengunjung itu tidak lain adalah Fanny Zhou. Sander Ye. Di sisi lain, Zansu menyusul Han Li. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, Tuan muda, apakah kamu memberinya baju besi sisik dingin? Han Li mengangguk, ya. Zansu sedikit bingung, kenapa? Han Li bertanya, kenapa aku tidak bisa memberikannya? Zansu melirik Han Li dan berkata, Tuan muda, kamu baru saja memanggilnya saudara Ye. Tuan muda, kamu adalah tuan muda klan Li dan calon ketua klan Li. Bagaimana kamu bisa dengan mudah memanggil orang lain sebagai saudara? Ini bukankah kehilangan status? Han Li tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Zansu dengan tatapan tajam. Zansu terkejut dan buru-buru berkata, aku tidak punya niat lain, aku hanya ingin tahu. Han Li berkata dengan tenang, kamu tahu karakterku.
Saat aku berteman dengan orang lain, aku tidak pernah melihat identitas dan latar belakang orang lain, hanya karakter mereka. Kakak Ye memiliki karakter yang sangat baik. Omong-omong, dia tiba-tiba menutupi dadanya. Zansu terkejut, "Tuan muda." Han Lili berkata, "Ini sangat bertentangan dengan keinginan aku, hati nurani aku akan terluka." Zansu bersambung. Bab 870, Mati, Mati, Mati. Saat Fanny Zhou menghampiri Sander Ye, dia menatap langsung ke arah Sander Ye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sander Ye sedikit tidak nyaman ditatap olehnya, dan ketika dia hendak berbicara, Fanny Zhou berbalik dan pergi. Sander Ye terkejut sesaat, lalu dengan cepat meraih tangan Fanny Zhou. Fanny Zhou berhenti dan berkata dengan tenang, "Tuan Ye, mohon hargai diri kamu sendiri." Sander Ye menggelengkan kepalanya, tersenyum, lalu berkata, "Mari kita bicarakan." Fanny Zhou menoleh untuk melihat Sander Ye, memutar matanya ke arahnya, dan kemudian berkata dengan serius, "Bukankah sudah mencapai keilahian murni?" Sander Ye mengangguk, "Hampir. Hampir. Bukannya dia tidak ingin mencapai keilahian yang murni, hanya saja dia tidak bisa. Karena dia tidak melepaskan cintanya. Untuk mencapai keilahian yang sejati dan murni, dia hanya bisa melepaskan semua perasaan, itu tidak bisa dia lakukan. Harus dikatakan bahwa dia belum siap secara mental. Kalau dia terburu-buru menuju keilahian yang murni, kemungkinan besar dia akan membuat temperamennya berubah drastis, dia akan mengabaikan banyak hal, dan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, biarpun keilahiannya murni, dia tidak sepenuhnya murni. Fanny Zhou memandang Sander Ye, "Apakah kamu ingin mencapai keilahian yang murni?" Sander Ye mengangguk. Fanny Zhou terdiam. Sander Ye berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu khawatir, dan sebenarnya aku juga khawatir, karena ketika keilahian menekan kemanusiaan, aku sendiri merasa sedikit aneh, tetapi aku harus mengambil jalan ini karena aku belum pernah mencapai kemurnian 100% ilahi, maka tidak ada gunanya mengembangkan sifat manusia. Tujuan utamanya adalah kemanusiaan. Tetapi kalau dia belum mencapai keilahian yang murni, budidaya manusianya tidak akan ada artinya. Ibarat orang yang menyukai hal-hal biasa, setelah mencapai puncaknya, dia bisa melepaskan kekuasaan dan kekayaan yang sudah dimilikinya, barulah dia benar-benar menyukai hal-hal biasa. Proses sangatlah penting. Faktanya, pada saat inilah dia benar-benar memahami betapa sulitnya bagi Kak Maura untuk menekan keilahian dengan kemanusiaannya. Keilahian berarti keinginan diri sendiri, bisa menekan keinginan dalam hati. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Fanny Zhou dengan lembut memegang tangan Sander Ye dan berkata dengan lembut, "Aku sangat takut kamu akan menjadi orang asing." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Selama kamu di sini, aku tidak akan begitu." Fanny Zhou mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye. Sander Ye dengan lembut memeluknya dan berkata dengan hangat, "Kamu adalah kemanusiaanku. Selama kamu di sini, aku bisa menekan keilahian dengan kemanusiaan." Tubuh Fanny Zhou sedikit gemetar, dan dia membenamkan kepalanya di dada Sander Ye. "Kamu pandai mengatakan hal-hal manis seperti itu, aku tidak akan tertipu." Sander Ye hendak berbicara ketika Fanny Zhou berkata lagi, "Katakan beberapa kali lagi, aku suka mendengarnya." Sander Ye. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye mengeluarkan gulungan yang diberikan Han Lili padanya dan berkata dengan lembut, "Tunggu." Ketua Aula ke-8. Sander Ye dan Fanny Zhou membuka gulungan itu, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius saat mereka melihatnya. Setelah sekian lama, Sander Ye berkata dengan lembut, "Kita sangat meremehkan aliansi jalan jahat ini." Fanny Zhou mengangguk, ekspresinya sangat serius, sulit membayangkan betapa menakutkannya aula jalan jahat itu. Sander Ye,
Dengan kekuatan ketua Aula 8 ini, hanya perlu waktu paling lama beberapa han untuk sampai ke sini dari domain naik surga. Fanny Zhou memandang Sander Ye yang tersenyum dan berkata, "Tunggu." Fanny Zhou sedikit mengangguk, "Aku akan menunggu bersamamu." Selanjutnya, Sander Ye kembali ke pagoda kecil dan mulai berlatih keterampilan pedang. Biarpun dia belum sepenuhnya mencapai 100% keilahian mumi, kekuatannya juga sudah meningkat pesat, terutama dalam hal jiwa, yang sudah mengalami peningkatan kualitatif. Tapi kali ini, Sander Ye fokus mempraktikkan apa yang diajarkan Yinia padanya. Kompres sepotong sungai waktu di satu ruang. Sebelumnya, sulit baginya untuk memampatkan sepotong sungai waktu dari suatu ruang, tetapi sekarang, dia bisa melakukannya dengan mudah. Tidak hanya itu, setelah kekuatan pedang tak tertandingi ditingkatkan, dia juga bisa membawa kekuatan waktu. Dengan pedang jiwa, dia bisa membawa kekuatan waktu satu dunia dan satu pedang bisa mengikis usia 1000 tahun. Dengan pedang Kingsuan, dia bisa membawa kekuatan waktu 10 dunia, dan satu pedang bisa mengikis usia 10.000 tahun. Tentu saja, waktu 10 dunia adalah batas dia, bukan batas pedang Kingsuan. Satu pedang memotong umur 10.000 tahun. Bagi Sander Ye, tentu saja tidak cukup. Karena umur master di ranah Kaitao terlalu lama, kalau satu pedang ini ditebas, tidak akan sakit atau gatal. Alhasil, Sander Ye mulai terus mempelajari ruang dan waktu misterius bersama Yinia. Dia ingin memperkuat waktu satu dunia ini. Dengan bantuan Yinia, dia secara bertahap memahami sedikit tentang jalan waktu, dan dia bisa mulai menguraikan waktu ini dengan Yinia. Jalan waktu, ilmu pedang, keduanya bergabung. Di luar, di bawah kepemimpinan Fanny Zhou, dinasti Zhou mulai membangun kembali kota. Raja. Biarpun urusan aliansi jalan jahat belum sepenuhnya terselesaikan, dinasti Zhou tidak lagi panik. Dinasti Zhou memiliki energi pedang yang ditinggalkan oleh dewa pedang wanita bergaun polos. Selama energi pedang masih ada, siapapun yang menyinggung dinasti Zhou akan mati. Setelah Kaisar dinasti Zhou menerima buah dao purba yang diberikan kepadanya oleh Sander Ye, dia langsung mengasingkan diri. Akibatnya, Fanny Zhou mulai mengambil alih seluruh dinasti Zhou. Biarpun dia belum resmi menjadi ratu dinasti Zhou, semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia menjadi ratu, dan itu tidak akan lama. Di dalam istana, Fanny Zhou duduk di mejanya, terus-menerus meninjau beberapa dokumen. Tak jauh di depannya, duduk Dao Jun, Qitian, Perdana Menteri Yuan dan lainnya. Setelah pertempuran sebelumnya, ketiga orang ini sudah sepenuhnya memasuki pusat kekuasaan dinasti Zhou dan menjadi orang yang paling dipercaya Fanny Zhou. Bagaimanapun, mereka bertiga sudah berjuang keras sebelumnya. Tentu saja, mereka diberi imbalan. Mereka tidak hanya mendapatkan buah dao abadi, tetapi mereka juga memasuki pusat kekuasaan di dinasti Zhou dan menjadi salah satu orang terkuat di dinasti Zhou. Saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di aula. Fanny Zhou meletakkan pena di tangannya dan memandang pria berbaju hitam itu berjalan ke arah Fanny Zhou dan dengan hormat meletakkan sebuah gulungan di depan Fanny Zhou. Fanny Zhou membuka gulungan itu dan setelah melihatnya sejenak, dia mencibir, seperti yang diharapkan orang yang playboy ini. Dao Jun dan yang lainnya bingung. Fanny Zhou menyimpan gulungan itu, lalu melambaikan lengan bajunya, dan bagian pertama dari gulungan itu terbang di depan Dao Jun dan yang lainnya. Ini semua informasi tentang alam semesta Guanxuan, alam semesta nyata, dan Sander. Silakan lihat. Dao Jun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi penasaran, dan mereka semua melepaskan kesadaran spiritual mereka ke arah gulungan itu. Setelah beberapa saat, Dao Jun dan yang lainnya saling memandang, semuanya sedikit terkejut. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Aku juga sedikit terkejut."
Aku tidak pernah menyangka bahwa alam semesta Sander hanyalah alam semesta peradaban tingkat pertama. Citian berkata dengan suara yang serius, sungguh mengejutkan. Aku pikir Tuan Ye berasal dari peradaban kosmik tingkat kelima. Dao Jun berkata, sangat mudah untuk dipahami biarpun dia bukan dari alam semesta peradaban tingkat kelima. Kekuatan orang-orang di belakangnya setidaknya adalah alam semesta peradaban tingkat kelima. Dewa pedang wanita bergaun polos. Semua orang memikirkan orang yang sama. Di saat yang sama, semua orang sedikit bingung seberapa kuat dewa pedang wanita bergaun polos. Fanny Zhou berkata, orang-orang aku dengan cermat menyelidiki alam semesta Guanxuan. Tujuan Sander adalah untuk membangun tatanan baru di seluruh alam semesta. Dao Jun berkata, untuk menyatukan seluruh alam semesta. Fanny Zhou mengangguk. Semua orang di aula terdiam. Menyatukan seluruh alam semesta. Seberapa sulitkah ini? Harus dikatakan bahwa Fanny Zhou juga sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa alam semesta Guanxuan ingin menyatukan seluruh alam semesta dan membangun tatanan kosmik baru. Ini hal yang sulit. Terlebih lagi, alam semesta Guanxuan saat ini hanyalah peradaban tingkat pertama biarpun berkembang sangat cepat dan master teratas cukup kuat, tingkat menengah dan bawah masih terlalu lemah. Dao Jun tiba-tiba berkata, bagaimana menurut kamu, Yang Mulia? Fanny Zhou berkata, tunggu. Dao Jun mengangguk. Tunggu. Kalau Fanny Zhou ingin mengajak dinasti Zhou bergabung dengan alam semesta Guanxuan sekarang untuk membantu Sander Ye membangun tatanan baru, hal itu pasti akan menimbulkan kebencian dari kekuatan besar di dalam dinasti Zhou. Tidak ada masalah dengan aliansi antara kedua belah pihak sekarang, tetapi kalau dinasti Zhou sekarang diharuskan untuk mematuhi hukum Guanxuan di alam semesta Guanxuan, kekuatan utama di dinasti Zhou pasti akan menolak atau bahkan merasa jijik. Bagaimanapun, alam semesta Guanxuan sekarang hanyalah alam semesta peradaban tingkat pertama. Jadi, yang bisa dilakukan hanyalah menunggu. Dao Jun menghela nafas dalam hatinya. Faktanya, dia melihat lebih jauh ke depan. Dia tahu bahwa dengan kecepatan perkembangan alam semesta Guanxuan, alam semesta Guanxuan akan segera bisa berkembang di sini, dan pada saat itu, kedua peradaban alam semesta pasti akan memiliki banyak kontak. Peradaban dinasti Zhou memang lebih tinggi dari peradaban alam semesta Guanxuan, namun kekuatan peradaban dinasti Zhou jauh kalah dengan alam semesta Guanxuan. Biarpun dinasti Zhou memiliki energi pedang yang ditinggalkan oleh dewa pedang wanita bergaun polos, kamu harus tahu bahwa dewa pedang wanita bergaun polos pasti berada di sisi alam semesta Guanxuan. Kalau terjadi konflik antara dinasti Zhou dan alam semesta Guanxuan, energi pedang pelindung pasti akan segera jatuh dan langsung menghancurkan seluruh dinasti Zhou. Dinasti Zhou sebenarnya tidak punya pilihan lain. Dao Jun tahu ini, dan tentu saja beberapa orang di istana juga tahu ini. Kalau alam semesta Guanxuan datang ke sini, begitu mereka menerapkan hukum Guanxuan, apakah dinasti Zhou akan mengikutinya atau tidak? Hubungan antar peradaban seringkali sangat langsung. Kalau kamu tidak menerimanya, maka berperanglah. Dinasti Zhou melawan alam semesta Guanxuan dengan apal. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, sebenarnya, itu hal yang bagus. Semua orang memandang Fanny Zhou. Fanny Zhou berkata, bukan karena dia laki-laki aku maka aku berbicara mewakili dia. Mohon pikirkanlah, kalian bertiga. Kalau alam semesta Guanxuan ingin menyatukan seluruh alam semesta, apakah target mereka hanya dinasti Zhou? Terus terang, mungkin mereka malah tidak menganggap serius dinasti Zhou. Lagi pula, bagi dewa pedang wanita bergaun polos itu, hanya masalah satu pedang untuk menghancurkan dinasti Zhou. Mereka bertiga terdiam. Fanny Zhou berdiri perlahan, lalu berkata, tujuan mereka adalah seluruh alam semesta. Apa konsep seluruh alam semesta? Tidak peduli tingkat peradaban apa mereka, pada akhirnya mereka harus menyerah. Ketiganya kaget. Saat ini,
Mereka tiba-tiba sadar. Ya, tujuan alam semesta Guanxuan adalah seluruh alam semesta. Dinasti Zhou. Mungkin orang benar-benar tidak menyukainya. Memikirkan hal ini, ketiganya menggelengkan kepala dan tersenyum. Fanny Zhou tiba-tiba menjadi bersemangat. Kalau tujuan Sander adalah menyatukan seluruh alam semesta dan membangun tatanan baru, maka sebagai wanitanya, aku harus membantunya sepenuhnya dan membantunya menyelesaikan tugas besar ini. Perdana Menteri Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Dinasti Zhou. Fanny Zhou berkata langsung, dia dan aku adalah suami dan istri, apa yang menjadi milik aku adalah miliknya, dan tentu saja, apa yang menjadi miliknya adalah milik aku. Mereka bertiga saling memandang. Kalau milik Sander Ye juga milik Fanny Zhou, maka ini sangat mungkin. Astaga, untung besar. Ketika memikirkannya dari sudut lain, mereka tiba-tiba menjadi tercerahkan. Citian tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan berkata, cepat punya anak dan nantikan generasi mendatang. Setiap orang bersambung.